Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas fungsi Excel, yaitu if ganda. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang if tunggal, kemudian kita modifikasi if-nya digabung dengan fungsi yang lain, dan yang kedua kita akan bahas tentang fungsi lookup, yaitu pembacaan tabel. Kita langsung ke contohnya. Jadi if ganda, if-nya tidak cuma satu tapi bisa beberapa. Maksimal untuk 2007 saya lupa berapa if ya, tapi lumayan 7 atau lebih. Kemudian lookup dan VLOOKUP, HLOOKUP ini ada dua ya. V itu vertikal tabelnya, kalau H itu mendatar horizontal, yaitu fungsi untuk membaca tabel. Kita masuk ke materi yang pertama dulu, yaitu tentang if ganda. Sebagai contoh di sini ya, kita memiliki nama yang mengambil kode kelas tertentu. Kemudian ditanyakan kelas yang diambil itu apa. Di sini ada alternatif pilihan, yaitu kalau kelasnya A, maka akan muncul kata perkantoran. Tapi jika B akan muncul akuntansi. Sedangkan selain A dan B, atau alternatif terakhir yaitu boga ya. Berarti kita tidak bisa menguji hanya dengan satu if, karena kalau satu if hanya menghasilkan dua hasil saja, yaitu hasil jika benar dan hasil jika salah. Contoh kalau kemarin itu misalnya jika nilainya lebih besar dari 80, maka akan keluar komentar istimewa, selain itu baik. Jadi satu kondisi akan selalu menghasilkan dua. Nah, ini ternyata hasilnya ada 3. Berarti kita perlu menambahkan if sekali lagi. Sebagai kunci, berapa jumlah if yang kita butuhkan? Anda perlu mengingat tipsnya seperti ini ya. Jika hasil itu ada 3 atau 4 atau 5, berapapun hasilnya. Ini contohnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Maka if yang perlu kita gunakan adalah 3 dikurangi 1, yaitu 2. Kalau misalnya kelasnya ada 10, berarti Anda perlu menggunakan if 9 kali. Itu tipsnya. Sekarang kita coba saja. Jika logical testnya, yaitu kita akan membandingkan kode kelas dengan ketentuan yang pertama, yang ini ya, sama dengan, jangan lupa karena huruf A itu huruf ya teks, dikasih tanda petik 2. Oke, kita memasukkan kondisi pengetesan yang pertama. Jika seseorang mengambil kode kelas sama dengan A, ingat ya, Anda nggak perlu memperdulikan ini isinya apa, biar si Excel yang akan membandingkannya. Maka hasil yang diminta adalah perkantoran. Jangan lupa petik 2 lagi, perkantoran. Satu paket sudah masuk, A pasangannya perkantoran. Selain itu, nah ini masih ada 2 alternatif lagi. Kita masukkan if sekali lagi. Kita masuk ke paket yang kedua. Jika kode kelas ini diklik sekali lagi, jadi ini satu sel diklik berulang-ulang ya, dia akan diuji berulang kali, sama dengan B. Maka kalau B berpasangan dengan akuntansi, paket kedua sudah masuk. Yang ketiga masih ada ya, berarti ini kalau misalnya ditulis dengan kata jika kode kelasnya adalah C, maka kelas yang diambil adalah boga. Tapi karena C itu adalah kelas terakhir, kelas alternatif terakhir, Anda nggak perlu membuat if lagi. Walaupun mungkin kalau penulisan soal kadang-kadang untuk jebakan saja ya, if-nya ditulis 3 kali. Padahal kalau hasilnya hanya 3, Anda cukup menggunakan if 2 kali saja. Oke, yang terakhir langsung tanda petik boga. Jangan lupa kurung tutupnya sejumlah if-nya. Kurung tutup pertama, Anda lihat nih warnanya merah.
berarti dia menutup if yang terakhir. Kurung tutup lagi, hitam menutup hitam yang depan. Intinya jumlah if sama dengan jumlah kurung tutupnya. Kita tutup. Oke, sekarang kita copy. Apakah benar berjalan? C boga ya, B akuntansi. Oke, ini secara sederhana, jadi Anda perlu melatihnya berulang-ulang. Misalnya kelasnya ada 5 ditambahkan, misalnya ada perkantoran, akuntansi, boga, menjahit, kemudian apa lagi, tata busana. Tata busana sama dengan menjahit ya. Desain interior misalnya, berarti Anda harus menambahkan if lagi, kecuali hasil terakhir. Oke, sekarang kita ke materi berikutnya, itu modifikasi if ganda. Nah, ini rumusnya masih mirip ya, soalnya pun mirip, tapi kode kelasnya saya rubah. Ini rumusnya juga mirip. Jika masalahnya kita hanya mengenal syaratnya adalah A itu 1 huruf, sedangkan kode kelas di sini 3 huruf, A tanda minus sama angka 1. Jadi kalau kita ingin membandingkan A sama B yang ada di soal dengan kode kelas yang ada di tabel, kita harus ambil dulu dari kiri. Jangan lupa kemarin kita sudah mempelajari tentang left ya. Jika left dari kode kelas sebanyak 1 huruf saja ya, kita hanya mengambil 1 huruf dari kode kelas, kita bandingkan dengan syarat pertama A. Anda lihat modifikasinya sederhana ya, kita hanya perlu membandingkan ukuran yang sama, ukuran dan jenis data yang sama, maka akan muncul perkantoran. Nah, ini paket pertama udah masuk. If lagi, left lagi, kode kelas sekali lagi diambil 1 huruf dari kiri. Jika 1 huruf dari kiri sama dengan B, maka akuntansi. Paket kedua sudah masuk, tinggal yang terakhir. Sekali lagi tidak perlu pakai if, langsung boga. Enter. Saya copy. A, C, B, C, A. Bagaimana kalau misalnya kita nulisnya salah ya, tidak pakai left? Kita coba saja. Jika kita langsung ambil kodenya ya, sama dengan A perkantoran, if lagi sama dengan B, maka akuntansi. Selain itu boga. Oke. Ini sekilas ya, memang if-nya benar, tapi pengecekannya yang salah. Kalau Anda berharap bahwa ini akan keluar perkantoran, maka saya enter akan keluar boga. Loh, kok jadi boga gitu ya? Kenapa ini jadi boga? Harusnya perkantoran. Nah, jadi logikanya begini. Excel akan mengetes B3 secara utuh terhadap nilai A. Apakah cocok? Jawabannya tentu saja tidak cocok. Kenapa bisa tidak cocok? Karena kode kelas yang diambil utuh. Apakah A tanda minus 1 sama dengan A? Jelas tidak sama ya. Di sini ada tanda minus 1-nya. 3 huruf dibandingkan dengan 1 huruf pasti beda, sehingga tidak akan keluar perkantoran. Nah, karena tidak keluar perkantoran, maka akan dites lagi. Apakah sama dengan B? 3 huruf lagi dibandingkan dengan 1 huruf, jelas tidak akan keluar akuntansi juga. Jadi dia akan mengambil alternatif terakhir, yaitu boga.
ini jadi rumus yang salah ya. Saya copy aja rumus yang benar ke atas. Oke. Kemudian tadi saya sudah mengatakan bahwa apabila kita memiliki hasil itu, misalnya ini ada 3 ya, perkantoran, akuntansi, boga, ada 3 hasil, berarti kan kita perlu menggunakan if sebanyak 2 alias 3 dikurangi 1 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kelas yang diambil itu ada 10 dan semuanya pakai left? Apakah kita akan menulis 9 kali? Mungkin akan sangat melelahkan dan rumit dalam hal ketelitian ya. Kita bisa menggunakan cara yang berikut ini, yaitu fungsi VLOOKUP maupun HLOOKUP ya. Tapi syaratnya kita harus membuat daftarnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kelasnya ada 10, Anda bisa nulis di sini A, B, C, D, E sampai J. Kelas yang diambil diisi dulu. Kemudian kita tidak perlu menggunakan if yang terlalu panjang. Nah, langsung aja contohnya. Di sini kita mengenal ada 2 lookup ya, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. V itu vertikal, berarti tabel yang kita baca itu model tabel yang tumbuh ke bawah. Sedangkan HLOOKUP yaitu tabel yang tumbuhnya menyamping ke kanan. Contoh seperti ini adalah contoh tabel VLOOKUP. Karena kalau misalnya ada kode yang lain, misalnya ada kode D, E, F, kita harus menulisnya di bawah sini. D, E, F, dan seterusnya. Sedangkan tabel kelompok ini jenis tabel HLOOKUP karena dia tumbuhnya mendatar. Jadi kalau ada kode kelas lagi, misalnya 1, 2 kode kelompoknya ya, 3 misalnya tambah lagi Pak Ngadiman gitu, maka dia akan ditulis di sebelah kanannya. Jadi ini saya tulis aja, ini fungsi yang dipakai nanti VLOOKUP. Sedangkan kalau yang tabel kelompok itu HLOOKUP. Jadi hanya mencirikan tabel sumbernya. Sedangkan di sini sekali lagi ya, kodenya itu 1 huruf. Kalau dibandingkan dengan kode kelas di sini, berarti harus menggunakan fungsi left ya, benar ya. Kita coba. Fungsinya yaitu VLOOKUP karena kita akan membaca tabel yang ada di sebelah kanan, yaitu tabel kelas yang pertumbuhannya ke bawah. VLOOKUP. Nah, di sini ada 4 variabel yang harus dimasukkan, yaitu lookup value, tabel array, kolom index number. Kalau ada kata 6 berarti ini harus diisi angka. Kemudian rank lookup itu kita ada 2 pilihan, yaitu true atau false. Kalau false berarti kita membandingkan sama persis, tapi kalau true yang mendekati. Biasanya false itu yang tipe datanya teks, tapi kalau yang true biasanya tipe data angka yang kita bandingkan. Oke, sekarang lookup value-nya. Lookup value kita akan bandingkan kode kelasnya si Ali dengan daftar yang ada. Dan ingat, kode kelasnya si Ali itu 3 huruf, harus dibandingkan dengan kode yang 1 huruf. Berarti kita ambil dulu pakai fungsi left. Kode kelasnya diambil sebanyak 1 saja dari kiri. Oke, kalau if kita harus membandingkan left sekian sama dengan apa. Kalau untuk VLOOKUP nggak perlu, kita cuma cukup mengambil saja, langsung titik koma, kita pindah ke tabel array. Tabel array yaitu tabel yang akan kita cocokkan, berarti tabel kelas ini. Kita blok isinya saja. Nah, ini mengeblok tuh harus benar. Ini adalah contoh mengeblok yang benar. Kalau yang salah bagaimana? Yang salah itu misalnya seperti ini. Di sini saya mengeblok kelebihan 1 di 1 kolom di sebelah kiri. Ini salah. Sebuah kunci utama yang akan dibandingkan harus yang paling kiri. Dan satu lagi ya, tabel ini akan dibaca berulang-ulang baik untuk si Junot, Sita, Maya, Reni.
Padahal di sini rumusnya ada di bagian ali. Nanti akan kita copy ke bawah, kita tidak ingin tabelnya bergeser. Mungkin Anda masih ingat yang namanya absolute kemarin. Jadi Anda perlu setelah mengeblok Anda tekan F4 satu kali. Anda lihat ada tanda dolarnya ya. Ini wajib ya. Titik koma lagi, kolom index number itu isinya angka. Bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, terus yang dimasukkan di sini adalah angka berapa? Nah, kita lihat lagi di tabel kelas. Karena disebut kolom index number, berarti kita berpatokan pada kolomnya. Ini ada kolom F, ada kolom G. Kalau dia diberi nomor, kolom F itu kolom ke-1, kolom G itu kolom ke-2. Berarti yang boleh masuk ke sini hanya angka 1 atau 2. Tidak boleh 3. Kecuali di sini ada kolom lagi yang ikutan di blok. Misalnya kode kelas yang diambil, kemudian ada jurusan. Nah, Anda boleh saja menambahkan angka 3. Nah, dari dua alternatif pilihan yaitu 1 dan 2, angka mana yang akan kita letakkan di sini? Yaitu angka 2. Kenapa angka 2? Karena kita akan membuat rumus kelas yang diambil. Dan di sini kelas yang diambil ada di kolom ke-2. Itu aja patokannya. Titik koma, kita pilih false. Ya, artinya apapun yang ada di sini harus sama persis yang di sini. Kalau kita salah menuliskan kode kelas, maka tidak akan ketemu di daftar ini. Kita kurung tutup. Kalau Anda bandingkan dengan if, mungkin lebih pendek ya. Apalagi seandainya ini kelasnya ada A, B, C, D, E, F, G. Anda perlu menulis if banyak. Tapi kalau memakai VLOOKUP, cukup segini saja selesai. Kita copy. Benar ya. Dan kita cek dulu. Yang merah ini Anda lihat masih tetap di sini. Jadi jangan lupa F4-nya tadi atau absolutnya. Yang ini wali guru, ternyata yang kita pakai itu kelompok. Nanti berarti si Ali itu wali gurunya Pak Rozak, si Sita itu Ibu Yosi. Tapi karena tabelnya itu mendatar pertumbuhannya, kita gunakan fungsi yang berbeda sedikit. lookup. Kode kelasnya di sini nanti kita akan menemukan sebuah kesalahan ya. Kita lihat aja nanti. Kita mengambil satu huruf di sebelah kanan, berarti pakai fungsi right. Right dari kode kelas sebanyak 1 karakter aja. Oke. Kemudian tabel array-nya kita blok ini. Nah, ini sama ya. Kalau kita ngebloknya salah akan error ya. Misalnya seperti ini salah. Nah, kenapa? Baris yang atas itu kosong. Baris yang atas harus kodenya ya. Kita blok semuanya. Jangan lupa F4 satu kali. Nah, kalau tadi call index number, sekarang row index number. Jadi ini baris ke-1, ini baris kedua. Karena yang kita ambil yaitu wali guru, berarti kita isi angka 2. Kita pilih false. Nah, error ya. NA itu artinya tidak ketemu, not available atau tidak ada. Bahkan saya copy semuanya pun tak akan NA semua. Kira-kira apa yang menyebabkan NA? Apakah rumusnya salah? Apakah right B7,1 menghasilkan angka yang salah? Right ini sudah benar ya, dia akan keluar angka 2. Tapi angka 2 yang dihasilkan adalah angka 2 teks. Sedangkan tabel kelompok di sini ini angka. Sekarang saya akan melakukan perubahan di tabel kelompoknya. Saya akan menulis dia sebagai sebuah teks dengan cara seperti ini. Petik 1. Anda cek di sini ya, petik 1 angka 1. Saya enter. Oh, udah ada perubahan tuh ya. Petik 1 angka 2.
Jadi kalau teks harus dibandingkan dengan teks juga, itu ya intinya ya, perbandingan harus sama baik dari segi ukuran maupun jenisnya. Oke, untuk kali ini itu saja ya materinya. Saya memiliki soal yang komplit di sini. Nanti dicoba, ini soalnya sudah mulai rumit tapi dicoba aja. Tapi akan kita bahas di forum diskusi maupun di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.